Yo, salam pemrograman. Saya Iwan Audiansyah dan saya akan meneruskan pembelajaran kita dalam bahasa assembly. Kali ini kita akan membahas tentang mengambil dua input ya, kemudian kita akan jumlahkan nilainya itu, kemudian kita akan tampilkan ke layar. Oke, seperti apa kodenya? Seperti ini. Sisa cintaku untukmu. Oke, programnya tadi sudah saya compile dan kita akan coba dulu ya, supaya teman-teman bisa membayangkan seperti apa shortcutnya ini ya. Menjadi berpikir tentang ya, kira-kira gitu. Jadi di sini saya memakai eksternal makro ya. Kita sudah pernah membahas tentang eksternal makro ini, dan di sini kita memakai makro yang sama. Oke. Kita akan lihat main makronya. Untukmu. Di sini ada makro yang kita pakai adalah printf, scanf, dan nanti ada satu lagi. Jadi di sini ada makro pertama yang dijalankan adalah printf pesan 1 sebanyak 4 bit. Jadi pesan 1 dilampirkan ke layar. Ini dia makronya. Inputannya berupa pesan dan panjang pesan. Ini dia ininya, makronya. Kemudian kita meminta inputan dari user di sini. Makronya dari sebelah sini. Seperti biasa, parameternya ada 2. Parameter scanf ini ada 2, yaitu di RSI itu masuk dari offset dari lokasi data tempat kita menyimpan ya, nanti buffernya di mana. Kemudian panjang dari buffernya yang kita siapkan itu berapa gitu. Jangan sampai nanti terlewat atau kurang gitu ya. Oke, ini yang sampai ke meminta input user. Kemudian di sini kita lanjut untuk proses memfilter dari inputan itu ya. Jadi di sini ini untuk memfilter yang kosong, misalnya ada zero itu banyak ya, terlalu banyak, kita abaikan. Kemudian ada mengecek juga apakah dia enter. Kalau enter maka keluar. Kemudian ini kita akan mengurangi RSI dan RCX nya supaya kita memproses yang berikutnya. Kemudian ini value nya akan difilter di sini. Kalau dia di bawah 0, di bawah 0 string itu berarti ini 30 hexa ya. Sedangkan ini 39 hexa nih, 9 string. Apakah dia di bawah 0 dan di atas 9, maka kalau dia di bawah 0 dan di atas 9 dia bukan angka, maka dia langsung lanjut ke pesan kesalahan, akan mengeluarkan pesan kesalahan nanti. Jadi kalau misalnya tidak ada kesalahan maka dia angka, kemudian kita akan terima itu sebagai sebuah angka dalam bentuk heksadesimal yang masih belum
berupa nilai yang sebenarnya. Bagaimana untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya dari user input? Di situ harus dikurangi dengan 30 heksa ya setiap digitnya tuh. Jadi kalau misalnya user itu memberikan angka 13 katakanlah gitu ya, maka yang kita terima itu angka 31 untuk angka 1 ini puluhannya tadi, kemudian kan 13 ya, berarti satuannya 3. Nah, 3-nya itu dalam bentuk heksanya itu hasilnya 33 heksa. Jadi yang kita terima itu akan dalam bentuk 33 31 heksa. Dia karena little n maka dibalik. Kemudian di sini ini proses pengurangannya ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke nilai inputan pertama yang sudah dalam bentuk value-nya ya, bukan lagi berupa hash-nya. Ini yang sudah kita terima. Kemudian kita lanjut ke kedua, yang meminta inputan yang kedua, prosesnya sama. Kemudian kita masuk ke ini juga sama pemfilterannya, kemudian dimasukkan ke file 2, hasilnya dimasukkan ke file 2. Kemudian kita akan melakukan proses aritmatikanya. Disinilah proses aritmatikanya nih. Nah, ini yang akan diproses, yang kita minta tadi di sini. Kita keluar dulu ini. Nah, ini kan prosesnya ini X itu adalah di era X, kemudian Y ini ya itu ada di RBX. Jadi RAX ditambah RBX itu X ditambah Y, hasilnya adalah ini resultnya. Nah, hasil dari yang di sini kalau ditampilkan begitu saja dalam bentuk value-nya, ini tidak hasilnya seperti ini. Dia akan ngaco, nanti hasilnya di layar itu akan berupa karakter aneh. Untuk menjadikannya tampil dalam bentuk ASCII code, maka kita harus memisahkan nilai-nilainya ini menjadi perpanjangan matematika ya. Misalnya gini, kayak ini misalnya. Ini kan adalah 9.888.888 kan. Nah, lo. Ini 9 juta. Nah, 9 juta ini kan 9 juta itu 9 dikali sejuta. Kemudian yang 8 ini adalah 8 dikali 800.000. Ini 8 dikali 10.000. Ini 8 dikali 1.000. Ini 8 dikali 100. Ini 8 dikali 10. Ini 8 satuan. Begitu juga ini sama caranya seperti itu. Jadi kalau untuk tampil ke layar itu harus dipisah seperti itu, dalam bentuk jutaannya berapa, ratusan ribunya berapa, ininya berapa, nanti tinggal ditambahkan 30 gitu. Itu diperlukan proses div, dibagi. Misalnya gini, inilah ya yang gampang ya, 12.345. Ini untuk mendapatkan 12.345 kan berarti 1 dikali 10.000 ya kan. Nih, terus 2 dikali 2.000. Ini 3 dikali 100, 4 dikali 10, 5 satuan. Jadi prosesnya nanti kalau 12.345 yang pertamanya di div dengan 10.000. Berapa nih dibagi 10.000? Hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 234. Ini masuknya ke DX nanti.
Nah, ini adanya di proses yang ini, nanti tampilkan ini ada di makro dari RAX to ASCII. Oke, kita coba lihat di makronya ya. Makro biar prosesnya enggak membingungkan bagi kalian ya. Oke, kita lihat rak yang itu tadi, rak to ASCII. Dimana dia? Ini dia. Ini makronya yang saya buat, rak to ASCII seperti ini. Jadi di sini ada div. Nah, ini div. Div ini diperlukan untuk tadi membagi-bagi, jadi memisah-misah nilai dari satunya ini dalam bentuk itu nanti ya, puluhan ribu. Ini duanya dalam bentuk ribuan. Nah, sekarang gini, kalau 12.345 dibagi 10.000 berapa? Hasilnya 1 kan. Sisanya adalah 2345. Nah, 2345 itu akan dapat masuk ke DX. Masuk ke DX ya. Hasilnya ini hasilnya masuknya ke DL. Enggak bener. Ini masuknya ya, AX-nya itu ke AX-nya adalah resultnya adalah 1. Kemudian sisanya itu masuk ke DX. Nah, ini sisanya ini dimasukkan lagi ke RSI untuk diproses lagi. Itu. Kemudian ini kan tinggal 235 lagi ya. 2345 lagi. Kemudian 2345 dibagi 1000 berapa hasilnya? 2 kan? Nah, 2. Sisanya adalah 345. Ini masuk ke DX. Yang 2-nya ditampilkan. Kemudian 345 ini dibagi lagi dengan 100. Berapa? 345 hasilnya dibagi 100 adalah 3 kan? Sisanya 45. Nah, 3-nya ditampilkan ke layar. 45-nya diproses lagi. 45-nya dibagi 10. Berapa? 45 dibagi 10 kan hasilnya 4. Sisanya 5. Nah, 5-nya diproses. Karena ini satuan terakhir maka tinggal ditampilkan. Itu untuk menampilkan 12.345. Nah, ini kan proses aritmatika ya. Baru penjumlahan. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, secara garis besar sebenarnya sama, cuma untuk menampilkan dia ke layarnya itu nanti beda. Maka saya akan lanjutkan di video berikutnya aja, karena nanti takutnya malah membingungkan ya. Ini cukup yang di sini aja dulu sampai ke penjumlahan. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk pengurangan, terus perkalian, terus pembagian. Contohnya gini, kalau misalnya ini kan pembagian nih. Pembagian ada misalnya 10 dibagi 3. Kan ada koma tuh di situ. Nah, itu kan beda lagi. Nah, makanya kita lanjutkan di video-video berikutnya aja. Supaya ini video yang ini enggak terlalu panjang. Oke. Sekian, salam pemrograman.